Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rizky Oktaviani dengan NPM 2019-21500-285 R6C dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait materi mata kuliah akhlak dan etika. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Lalu yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Dan yang ketiga, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir atau poin yang keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak dalam Islam adalah sifat atau budi pekerti yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan seorang muslim haruslah memiliki akhlak yang terpuji. Adapun keutamaan akhlak yang pertama yaitu berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan kepada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Lalu yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling kubenci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong. Kemudian yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di hari kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Lalu yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Adapun poin nomor 2 yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa adab dalam belajar. Meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan memahami semua yang akan dipelajarinya. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru, tidak memotong kecuali dipersilahkan. Membaca doa setelah belajar kesibukan duniawi karena itu dapat memalingkan konsentrasi belajarnya, sehingga kemampuan menguasai ilmu yang dipelajari menjadi tumpul. Wajar bila ada ungkapan, ilmu tidak akan menyerahkan diri kepadamu hingga kamu memberikan semuanya. Jika kamu telah memberikan semuanya, maka kamu pun harus tetap berhati-hati dan waspada. Pikiran dan perhatian yang bercabang laksana percikan-percikan air yang meresap di tanah dan diterpa angin ke sana ke sini, sehingga tak sedikit pun yang tersisa untuk bisa dimanfaatkan. Lalu tujuan belajar pelajar adalah membersihkan batin dan menghiasinya dengan kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya, bertujuan untuk mencari kedudukan, kekayaan, dan popularitas. Dengan tujuan seperti itu hendaknya mengutamakan ilmu akhirat, namun bukan berarti meremehkan ilmu-ilmu lain, semisal ilmu dakwah, ilmu nahwu, dan ilmu bahasa yang dikategorikan termasuk ke dalam rumpun ilmu pengantar dan ilmu pelengkap yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dalam belajar juga harus memperhatikan adab-adab yang baik, sehingga ilmu yang baik hanya bisa diperoleh dengan adab yang baik pula. Adapun poin yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam.
Secara garis besar setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara dalam Islam, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat atau makshidu syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama atau hafizuddin, hak hidup atau hafizun nafs, hak intelektual atau hafizul aql, hak kekayaan atau hafizul mal, dan hak keturunan atau hafizun nas. Ketiga, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Ini dari pada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Lalu yang terakhir atau poin nomor 4, yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah Islam adalah suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia. Dalam Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh baik para pemimpin maupun untuk rakyat. Etika berdemokrasi, yaitu sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiris. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Prinsip demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa diterapkan tanpa kecuali. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada Pak Ashad sebagai dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun kata-kata yang tidak berkenan dalam pemaparan materi saya dari poin-poin mata kuliah Akhlak dan Etika tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.